Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan tetap kita akan berbicara pembahasan mengenai tim nasional senior kita yang pada bulan November akan bertarung 2 kali. Karena kita kan setelah melewati Brunei Darussalam dalam 2 pertandingan, jadi fase pertama, kita sekarang ada di grup F. Fase kedua, ada Irak, ada Filipina, ada Vietnam. Bulan November tanggal 16 kita menuju ke Basra International Stadium, markasnya Irak. Kita bertarung dengan mereka pertama di sana. Sebelum 5 hari kemudian, kita tidak balik ke Indonesia. Karena jadwal resmi dari FIFA tadinya, kita menjadi tuan rumah untuk menjamu Filipina yang pada tanggal 21 November. Tetapi, karena Indonesia sedang menggelar Piala Dunia U17, sehingga tidak mengganggu ya, artinya mengganggu konsentrasi bagi kita, bagi PSSI. Nah, ini tidak menguntungkan tentunya. Ketika ada Piala U17, kita juga sibuk dengan pra Piala Dunia, bermain melawan Filipina, entah itu bermain di GBK atau di stadion lain. Karena kalau U17 bermain itu kan tidak bisa diganggu di Gelora Bung Tomo, di JIS, di Jalak Harupat, ya. Kemudian juga ada di Manahan Solo, itu kan dipakai semua. Ya paling kalau tidak di GBK ya kita kembali harus bisa memilih di Jakabaring, ya, di Gelora Sriwijaya. Tapi tidak jadi bermain di Indonesia. Indonesia menawarkan mengirim surat dengan alasan tadi bahwa kita sedang menggelar Piala Dunia U17. Ketika kita menawarkan ke Filipina yang dalam saat bersamaan ketika kita main melawan Irak tanggal 16 dan mereka menjamu Vietnam, itu langsung menyambut. Mereka tidak keluar kandang, ini keuntungan buat mereka. Kalau mereka bisa mendapatkan hasil positif melawan Vietnam, mereka bisa membuat kejutan, katakan bisa mengalahkan atau mereka imbang melawan Vietnam, ini kan bagus buat Filipina. Apalagi mereka bisa menjamu Indonesia, walaupun memang peluang bagi Indonesia untuk bisa menang terbuka. Tapi ini Filipina, perkembangan mereka sedang maju pesat, ya. Nanti sebentar kita akan membahas itu. Tapi tentunya bagi teman-teman semua bisa melihat bahwa ini keberanian bagi kita. Ini pede, yakin ya bahwa kita bermain di Rizal Memorial melawan Filipina dan kita harus bisa mendapatkan hasil positif. Kalau kita imbang saja melawan Irak dan kemudian kita bisa menang melawan Filipina, ini modal bagus. Karena 2 pertandingan terakhir di bulan Juni tahun depan 2024 kita akan menjamu Irak dan menjamu Filipina. Ini yang membuat saya pikir tantangan bagi STY dan seluruh pemain ya untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi saya bilang 2 pertandingan tandang ini harus maksimal benar. Tapi kalau kita kalah, ini berat. Kalah lawan Irak dan kemudian kita kalah lawan Filipina, sulit kita untuk bisa mencapai paling tidak ada posisi kedua di grup. Karena kita harus berhitung masih ada Vietnam di sana. Ya. Tapi tadi hitung-hitungan saya kalau kita bisa dapat imbang di Irak dan menang melawan Filipina bagus. Terakhir kita bisa mengalahkan 2022 ya di Piala AFF, mengalahkan Filipina di kandang mereka dengan 2-1. Ya, setelah unggul 2-0 dan ada gol balasan mereka. Kita pernah menang telak ya 2002 itu sudah lama. Kita di Piala AFF itu bahkan dengan 13-1. Tapi itu kan masa lalu. Apalagi sekarang Filipina dengan banyak naturalisasi pemain-pemain, ini luar biasa. Bahkan ada 8-9 pemain mereka bermain di Liga 1 Indonesia. Dan ini akan ketemu dengan kita. Yang tentunya banyak teman-teman akan bertarung, bereuni di sana. Mereka akan memperkuat negara mereka Filipina dan yang lain akan memperkuat timnas senior kita. Nah, kita harus bisa menang di sini. Dan ini menjadi harga mati bagi STY untuk bisa mendapatkan 3 poin. Nah, kalau hitung-hitungan tadi dengan 1 poin melawan Irak, kita tidak kalah aja, kan sudah 4 poin. Kita akan kembali menjamu mereka, ya peluang besar untuk bisa juara grup, bahkan menjadi runner up grup F, ini kuat. Karena tahun depan itu kita 2 kali melawan Vietnam, home and away juga. Kita lebih dulu menjamu Vietnam. Ya, itu peluang kita terbuka sekali. Kita menjamu Vietnam sebelum kita menuju ke markas Vietnam. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan hasil 2 kali tidak kalah melawan Irak dan Filipina, kemudian kita bisa menang dalam pertandingan kandang pertama kita melawan Vietnam, peluang terbuka. Kita tinggal menahan imbang Vietnam dalam pertandingan kedua sebelum nantinya pada tanggal 6 Juni itu kita konsentrasi menjamu Irak. Karena 5 hari kemudian ya di antara tanggal 11 itu kita akan menjamu Filipina, Juni itu ya.
Jadi memang peluang terbuka asalkan tadi kita dapat hasil yang bagus. Dan Filipina saya pikir gembira dengan penawaran Indonesia ini. Ketika Indonesia mengirim surat, cepat sekali Federasi Sepak Bola mereka langsung menangkap ini dan mereka setuju. Kemudian Indonesia mengirim surat lagi ke AFC, AFC juga setuju. Dan saya lihat lagi dari tadi pagi ya, bagaimana apakah sudah berubah di jadwal resmi di FIFA, dan sudah berubah. Kita akan bermain tanggal 21 November itu, berputar Indonesia tandang Filipina yang jadi tuan rumah. Nah, apakah kita bisa mendapatkan hasil bagus? Saya pikir dengan materi pemain yang ada sekarang terbuka, ya, sangat terbuka bagi kita. Tinggal nantinya bagaimana motivasi anak-anak, mental kita bertarung melawan Filipina. Tidak boleh anggap enteng juga, Filipina kuat. Kalau saya melihat dengan 2 pertandingan terakhir mereka di FIFA Matchday kemarin, yang belum lama ini, ya, itu bagus. Mereka bukan bermain di kandang, mereka keluar kandang, bermain di Bahrain, ya, di Muhammad bin Khalifa, di Erat, Bahrain. Mereka melawan Kirgistan. Kirgistan itu peringkat 96 dunia, 96, ya, di bawah 100. Jadi, dan mereka menang 1-0. Itu luar biasa kalau bisa melihat bagaimana mereka bisa mencetak gol lewat Andy Mensi. Ini pemain dari Kaya Iloilo, ya. Iloilo ini adalah klub teratas yang menyumbangkan 6 pemain mereka ke tim nasional. Dan Mensi ini, Audi Mensi ini yang membuat satu-satunya gol ke gawang Kirgistan. Ini bagus. Ini yang perlu menjadi catatan bagi STY. Kemudian pertandingan kedua, itu kan tanggal 15, di tanggal 17, mereka menghadapi tuan rumah, Bahrain. Dan hasilnya, mereka hanya kalah 0-1 dari Bahrain, Filipina. Jadi bagus kalau Bahrain itu peringkatnya lebih bagus di antara dari Kirgistan. Ya. Mereka 86, kalau Kirgistan 96, mereka 86 dunia di FIFA, dan hanya menang 1-0 itu di kandang mereka, di kandang Bahrain. Jadi hati-hati bagi Indonesia untuk menghadapi Filipina, karena Filipina sudah bagus, perkembangan mereka baik sekali. Itu dari 25 pemain yang ada bagi tim asuhan, karena Filipina ini kan ditangani oleh pelatih asal Jerman, Hans Michael Weiss, pelatih Filipina. Dia memanggil 25 pemain, hanya 6 dari pemain lokal yang ada. Berarti 19 pemain itu bermain di luar Filipina. Termasuk ada 8 atau 9 pemain yang bermain di Liga 1 BRI di Indonesia. Jadi bagus semua kalau bisa dikatakan ya, Filipina ini jangan main-main dengan Filipina. Kalau bisa melihat 2 pertandingan kemarin di Oktober, di saat kita bertanding 2 kali melawan Brunei, mereka 2 kali melawan Kirgistan dan melawan Bahrain dengan hasil yang bagus. Ini juga menjadi warning. Tidak boleh menganggap enteng, apalagi sekarang kita bermain pertama di Rizal Memorial, markas mereka. Pasti Filipina ingin menang. Mereka tidak mau ingin mencari imbang melawan kita. Ya, kalaupun imbang itu mungkin ada di kita masih oke, tetapi mereka ingin mengalahkan kita. Itu kita memang oke dengan pemain-pemain, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, ada Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struik, ada Marcelino. Ini kan pemain-pemain yang baik, ada Asnawi, semua bermain di luar ya. Ada Pratama Arhan, ada Sadir Ramdhani, disamping dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Tapi mereka juga, yang saya bilang tadi, 19 pemain bermain di luar. Selain di Indonesia, ada bermain di Thailand, ada bermain di Liga 2 Jerman, ada bermain di kasta kedua, di Championship. Kalau kita punya Elkan Bagot yang bermain di Ipswich, mereka punya penjaga gawang, ya, Neil Etheridge ini, 34 tahun, 76 caps ya. Jadi tertinggi caps dia bersama dengan Filipina. Ini penjaga gawang yang bermain di Birmingham City dari Championship. Jadi mereka juga punya pemain yang oke, ya, yang dia di bawah bisa sangat berpengalaman. Nah itu saya bilang tadi, selain di Thailand, bermain di Indonesia, bermain di Malaysia, ini bagus. Nah, bermain di Liga kasta kedua Inggris, ada di Jerman, juga ada mungkin bermain di Kamboja. Oke kalau bisa dilihat, jadi tidak boleh menganggap remeh. Ini pasti permainan yang menarik ya untuk kita saksikan pertarungan antara Filipina melawan Indonesia nantinya di pertandingan kedua pada 21 November yang akan datang. Kita akan tunggu ya apa yang akan terjadi ketika kita harus melawat pertama di markas Filipina, di mana Filipina sekarang dengan tim terbaik dia, dan ini juga bisa mengguncang kita jika kita tidak hati-hati, mental kita tidak kuat. Ini berbahaya, kita bisa kecolongan di sana. Kita tidak boleh hilang angka. Kalau ingin lolos minimal peringkat kedua, kita kan tentunya ingin peringkat 1. Tapi kalau kita
ingin peringkat kedua aja, jangan sampai kita kesandung melawan Filipina. Ini harus menang kita, karena lawan juga kan bermain dengan sekuat mereka, semaksimal mereka untuk bisa menghadang Indonesia. Karena kalau mereka bisa melawan Indonesia dan menang, ini enak buat mereka ketika datang ke Jakarta misalnya bermain di GBK pada bulan Juni tahun yang akan datang. Dan saya pikir STY tahu apa yang harus dilakukan ya untuk menghadapi Filipina. Apalagi rekor kita kan itu lebih bagus dalam head to head dengan Filipina. Semoga ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana bahwa kita bisa memenangkan pertandingan, tapi tetap kita tidak boleh menganggap sebelah mata Filipina karena mereka sangat pesat di bawah pelatih Hans Michael Weiss ini dengan pemain-pemain yang banyak bermain di luar dan punya pengalaman. Ya, kalau saya bisa lihat ya, Filipina ini teman-teman ya, yang bermain di Indonesia itu ada Julian Schwarzer bermain di Arema Malang. Ini kiper masih muda, 23 tahun. Ya, kemudian ada Kike Linares yang bermain di PSM Makassar. Ya, ini pemain belakang. Ada Daisuke Sato, ya. Itu bermain di Persib Bandung. Pemain belakang juga. Ada Mike Oud yang bermain di Barito. Ini pemain tengah, gelandang. Ada Kenshiro Daniels yang bermain di Rams. Ya, ini pemain depan mereka. Kemudian ada Christian Rontini, pemain belakang juga yang bermain di Persita Tangerang. Ya, kalau melihat dengan tiga nama terakhir yang pernah dipanggil, juga situ diantaranya ada Simen Lingbo, ya, yang bermain di Persik. Ini pemain belakang juga. Ada Karil de Murga di Barito dengan pemain belakang, dan Anthony Pinhus, penjaga gawang yang bermain di PSS Sleman. Jadi memang kalau kita lihat ada ini 9 pemain ini oke lah ya kalau bisa dipanggil semua oleh Michael Weiss. Ini rame ya pertarungan antara Filipina dan Indonesia. Inilah info-info yang perlu saya berikan kepada teman-teman semua, yang semoga bisa bermanfaat ya dengan kita konsentrasi di 2 pertandingan tandang kita untuk pra Piala Dunia zona Asia. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.